Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat doktrin yang begitu menyesatkan kekristenan. Kenapa? Doktrin itu dibuat oleh manusia. Ya. Kalau untuk perusahaan, oke-oke saja mempunyai doktrin. Ya. Tetapi kalau untuk urusan kekristenan, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ya. Karena doktrin itu pasti menyesatkan. Pasti dan tidak bisa tidak. Ya. Sekali lagi, doktrin itu tidak alkitabiah. Ya. Jadi jangan paksakan doktrin ke dalam kekristenan. Itu pasti bertentangan dan sangat menyesatkan. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan doktrin itu. Ya, di luar keagamaan, maksud saya di luar kekristenan, silakan. Gitu. Tapi kalau kekristenan harus Alkitab, ya. Jadi beda ya antara Alkitab dengan doktrin. Gitu. Kalau doktrin itu hasil dari sebuah pemikiran manusia. Ya. Tetapi kalau Alkitab itu tidak. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu diilhami oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Itu firman Allah, sekali lagi ya, firman Allah yang tertulis adalah Alkitab. Alkitab adalah standar dari kekristenan. Oke, kita lihat doktrin yang begitu menyesatkan. Ya. Yang pertama, doktrin yang dibuat oleh manusia ini ya, yang bertentangan dengan Alkitab, Allah Tritunggal. Ya. Dengan variannya ya, Tritunggal Maha Esa lah, Tritunggal Maha Kudus lah, ya. Itu tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah Allah Esa, ya. Yang artinya satu, ya. Bukan kesatuan. Allah Esa itu satu, roh dan maha hadir, ya. Yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 5, 3 ayat 20. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, doktrin yang menyesatkan, ya, yang tidak Alkitabiah ya, yang bertentangan dengan Alkitabnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Itu bukan Allah, ya, tapi Allah-Allahan, ya. Hasil ngarang. Yang Alkitab ya, adalah satu-satunya Allah, adalah Yesus Kristus. Ya, Roma 16 ayat 27, Wahyu 21 ayat 7, juga 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi tidak ada tuh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apalagi Allah Anak. Tidak ada di Alkitab. Yang ada anak Allah. Oke. Anak Allah adalah gelar waktu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Manusia itulah yang bergelar anak Allah. Lalu kita lihat
Yang ketiga, yang keempat ya, menyembah Bapa dalam nama Yesus. Itu abu-abu atau suam-suam kuku dimuntahkan Allah. Wahyu 3 ayat 15. Yang benar, menyembah itu satu-satunya Allah, yaitu Yesus. Ya, yang terdapat dalam Wahyu 22 ayat 3. Lalu yang kelima ya, yang tidak alkitabiah, yang doktrin ini, baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini tidak alkitabiah, yang ngarang bebas. Yang benar adalah baptislah dalam nama Yesus Kristus, yang terdapat dalam Kisah 10 ayat 48. Lalu yang keenam ya, doktrin merayakan Pentakosta. Ini pun hasil ngarang bebas nih. Tidak ada doktrin merayakan Pentakosta. Yang benar adalah merayakan pencurahan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 3 dan 4. Lalu yang nomor 7, doktrin memperingati Paskah. Tapi lucu, memperingati Paskah tapi modalnya cuma telur. Itu menghujat dan menyangkal Yesus disalib. Yang benar, Yesus sudah selesai menjadi tebusan. Ya, dalam Matius 20 ayat 28. Sekarang dia jadi penebus dalam Galatia 3 ayat 13. Jadi, merayakan Paskah sama dengan menyangkal Yesus sudah jadi penebus. Kristen merayakan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Yang merayakan Paskah itu orang Yahudi. Nah, lalu yang ke-8, doktrin Allah itu pribadi. Ini sesuatu yang aneh. Tidak pernah satupun ya dicatat oleh Alkitab bahwa Allah itu pribadi. Ya. Yang ada ya adalah Allah itu adalah roh. Ya, nggak usah cari-cari alasan. Oh, pribadi ini seperti itu, pribadi Allah seperti ini. Tidak. Ya, Anda jangan merasa lebih hebat daripada lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Kalau Anda merasa hebat, datang ke sana, protes. Lalu ajukan argumentasi Anda. Robah itu Alkitab. Jangan ngarang bebas. Tidak ada Allah pribadi. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Lalu yang ke-9, doktrin Allah satu hakikat. 3 pribadi dalam satu hakikat. Aneh. 3 pribadi yang berbeda. Sekali lagi, tidak ada. Kita tidak pernah mencatat Allah pribadi. Ya, ini bohong semua ini. Ya. Ya, 3 pribadi satu hakikat lah. Yang benar Allah Esa, satu roh maha hadir. Ya. Lalu doktrin Allah manifestasi lah, apalah itu sesuatu yang aneh gitu. Allah kok manifestasi. Lalu yang ke-11, doktrin Yesus duduk di kanan Bapa. Yesus duduk di kanan, Bapa di kiri. Yang benar ya, Matius 26 ayat 64. Linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Bahwa Yesus adalah Allah, Alfa Omega. Dibuktikan di Wahyu 4 ayat 2. Ternyata di surga itu hanya satu tahtanya. Dan yang duduk hanya seorang diri.
tidak bertiga. Itu doktrin sesat. Yang ke-12, ini banyak sekali doktrin yang sesat ini ya. Sekarang yang ke-12, doktrin Allah Bapa pencipta langit bumi. Ini juga bohong semua. Mana ada Allah Bapa pencipta langit bumi. Yang benar Wahyu 4 ayat 11. Linknya Kolose 1 ayat 16. Bahwa yang di bumi maupun yang di surga, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang diciptakan oleh Dia, ya, oleh firman yang adalah Allah, itu yang mencipta. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 3, juga dalam Kejadian 2 ayat 4, bukan Bapa yang mencipta, melainkan firman yang adalah Allah, itu yang mencipta. Lalu yang ke-13, doktrin Allah Bapa Maha Kuasa. Yang benar, yang Maha Kuasa itu adalah Alfa Omega, yaitu Yesus. Ya, yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 11 ayat 17. Yang ke-14, doktrin yang lanjut usianya itu Bapa. Itu pun ngaco. Yang benar ya, Daniel 7 ayat 9. Linknya Wahyu 1 ayat 14, yang rambutnya putih metah. Itu adalah Yesus. Silakan baca Wahyu 1 ayat 14. Lalu doktrin yang menyesatkan yang ke-15, doktrin Maria Bunda Allah. Itu pun tidak ada di Alkitab. Yang benar, Maria wanita biasa, wanita saleh, bersuami, lalu mempunyai anak 7. Ya. 7 orang anak maksudnya. Itu terdapat dalam Markus 6 ayat 3, Lukas 2 ayat 7. Ya. Serta ini doktrin yang ke-16 nih yang bertentangan dengan Alkitab. Doa Bapa kami dalam nama Yesus. Itu menduakan Allah. Ini doa Bapa kami dalam nama Yesus. Itu coba kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi saat ini kita berdoa dalam nama Yesus, dan Yesus yang melakukannya, melakukan apa yang kita minta. Dia yang menyediakan, dia yang memberi, bukannya Bapa. Juga terdapat dalam Yohanes 14 ayat 14 ya. Ini sekarang doktrin yang ke-17 ya, doktrin yang bertentangan dengan Alkitab. Doktrin juru selamat, boleh putra, boleh anak. Anak itu kan gelar daripada manusia Yesus. Itu bukan ya, juru selamat. Itu adalah tebusan ya, seperti yang tadi sudah di ayat-ayat awal itu sudah dibacakan ya. Yang benar adalah 1 Timotius 2 ayat 3. Kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Nah, juru selamat itu harus Allah, bukan manusia, tidak boleh manusia.
Manusia tidak bisa menyelamatkan. Ya. Yesus mati di kayu salib itu bukan penyelamat, melainkan tebusan. Ya. Nanti setelah dia bangkit, naik ke sorga, ya, dalam Kisah 2 ayat 36, dialah Tuhan, dialah penyelamat, baru dia juru selamat. Jadi yang mati di kayu salib itu adalah manusia, itu adalah tebusan. Ya, sudah banyak ayat-ayat khotbah-khotbah saya mengenai tebusan itu ya. Bapak Ibu bisa melihat lagi apa yang saya sampaikan di sana. Lalu doktrin yang ke-18, ya, doktrin selamat karena anugerah. Itu doktrin hipergrace, ya, varian saksi Yehova. Yang benar selamat itu adalah karena iman kepada siapa? Yesus Kristus, ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi iman kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Terus yang ke-19, ya, doktrin yang menyesatkan. Doktrin Tuhan beda dengan Allah. Itu doktrin yang gagal paham, ya. Jadi membedakan antara Tuhan dengan Allah. Ini sesuatu yang aneh. Padahal Alkitab mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan Allah. Juga dalam Roma 10 ayat 12, ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah yang satu itu adalah Tuhan. Jadi jangan dikacaukan, ya. Itu doktrin sesat itu. Lalu yang ke-20, ini pun sesuatu yang luar biasa ini, ya. Bahwa doktrin itu menyatakan Allah itu mempunyai roh, Allah itu mempunyai firman. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Allah mempunyai firman, Allah mempunyai roh. Tidak ada satupun ayat Alkitab, ya, yang menulis itu. Yang ada adalah Allah itu roh. Firman itu adalah Allah, ya. Yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1, juga Yohanes 4 ayat 24. Kalau firman adalah Allah, itu satu. Kalau Allah itu roh, itu satu, ya. Tetapi kalau Allah mempunyai, ya, kata mempunyai firman, berarti ada dua, ya. Firman, ya, Allah mempunyai roh, berarti ada dua. Nah, ini padahal dikatakan oleh Alkitab Allah satu, ya. Jelas Allah satu. Jadi inilah doktrin-doktrin yang begitu menyesatkan, ya, yang dibuat oleh manusia, yang kedengarannya indah, yang kedengarannya masuk akal, tetapi bertentangan dengan Alkitab, ya. Yang terakhir tadi itu, kalau Allah mempunyai, berarti Allah mempunyai firman, ada dua. Sekali waktu firman menjadi manusia, berarti Allah tidak punya firman. Betul?
Kalau Allah memiliki roh, sama. Ada Allah, ada roh Allah. Ya kan? Pada saat roh Allah itu ada pada Maria, ya, lalu melahirkan Yesus, ya, berarti Allah tidak punya roh. Allah berarti almarhum. Benar kan? Nah, ini bertentangan dengan Alkitab. Jadi Bapak Ibu bacalah Alkitab, ya, renungkan Alkitab, ya. Semua doktrin yang dibuat oleh manusia itu sampah, bertentangan dengan Alkitab. Ikuti apa saja yang Alkitab katakan. Saya sudah sampaikan ada 20, ya, 20 bisa lebih, ya, doktrin yang dibuat oleh manusia itu, ya, yang ternyata sampah. Amin. Kiranya Bapak Ibu lebih termotivasi untuk membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.